Topik kita yang pagi hari ini berjudul uh, data, objek penelitian, konteks objek penelitian dan sumber data. Kalau kita berbicara data, maka kita tidak dapat melepaskan diri dari untuk apa data itu. Jadi pertanyaan mendasar yang harus kita sodorkan ketika kita berbicara data, maka untuk apa data itu? Kalau kita bertanya semacam itu, maka jawaban kita adalah data diperlukan untuk menjawab masalah penelitian kita. Oleh karena itu, data diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang kita ajukan di dalam penelitian kita ya. Pada sesi yang pertama, kita sudah berbicara banyak tentang masalah, faktor-faktor yang menyebabkan munculnya masalah, diantaranya jika terdapat kesenjangan antara informasi yang kita peroleh dengan pengetahuan kita. Lalu kita contohkan kemarin dengan satuan lingual I dalam bahasa Sumbawa, dialek Jereweh ya, kemarin itu kita sudah membicarakan data sepanjang ini. Ini ada kesenjangan antara konsep morfem terikas morfem bebas lalu dihubungkan dengan informasi kebahasaan yang terdapat di dalam bahasa ini, sehingga kita lalu dapat merumuskan paling tidak 3 masalah yang terkait dengan data ini. Lalu selain itu, kita juga pada kolokium yang pertama mencoba merumuskan masalah yang berangkat dari kondisi yang menggambarkan adanya kesenjangan antara kehidupan masyarakat plural yang unsur-unsur berbentuknya sama, yaitu komunitas Sasak Bali Sumbawa. Nah, yang menarik dari komunitas plural ini yang kantong-kantongnya cukup banyak di Pulau Lombok, ternyata ada komunitas plural Bali Sasak yang rukun dan ada yang berkonflik. Nanti akan kita tayangkan film data verbal yang saya janjikan, mungkin kurang lebih 15 atau 19 menit ya namanya. Nah, itu berdasarkan kesenjangan itu ada yang berkonflik, ada yang yang harmoni, lalu kita sampai pada merumuskan hipotesis. Hipotesisnya kemarin kita membuat dalam bentuk terdapat kesepadanan antara adaptasi linguistik dengan adaptasi sosial. Semakin tinggi adaptasi sosial yang dicerminkan dalam adaptasi linguistik, maka kecenderungan akan terbentuk tatanan kehidupan yang harmoni. Sebaliknya, ketika adaptasi sosial yang tercermin dalam adaptasi linguistiknya rendah, maka potensi berkonfliknya tinggi. Nah, berdasarkan hipotesis ini, kita lalu berdasarkan hipotesis ini kita bangun untuk menjawab masalah-masalah penelitian yang ada 7 itu ya. Nah, ketika rumusan masalah seperti ini, kita sudah menetapkan judulnya dengan ciri-ciri yang sudah saya gambarkan pada pertemuan kolokium yang pertama, bahwa judul itu misalnya harus menarik kan gitu, kemudian dia memuat dapat memayungi masalah penelitian sehingga variabel yang dipersoalkan, yang dirumuskan di dalam masalah itu bergambar pula di dalam judul penelitiannya. Itu sebabnya kita kemarin saya mengajukan 2 model dua model judul, kita bisa banyak ya. Yang satu kesepadanan adaptasi linguistik dengan adaptasi sosial masyarakat tutur yang berbahasa Sasak, Bali dan Sumbawa di Pulau Lombok, lalu ke arah pengembangan model resolusi konflik juga pakai bahasa yang berbeda. Ini judul yang pertama. Judul yang kedua itu kita ambil secara gampang-gampang dan sering sekali di dalam penelitian kita, terutama menyangkut sosiolinguistik semacam ini, kita menganggap bahwa apa yang dipersoalkan
pada masalah yang pertama, bagaimanakah wujud adaptasi linguistik. Adaptasi linguistik ini kan cenderung, bukan cenderung, kita bisa maknai di dalam teori sosiolinguistik sebagai bentuk-bentuk serapan. Jadi kalau kita berbicara bentuk serapan, berarti berhubungan dengan kontak bahasa. Kalau berhubungan dengan kontak bahasa, kita lalu mengklasifikasi ada ahli kode dan campur kode. Nah, lalu bisa saja kita membuat judul yang berbau sosiolinguistik murni tanpa memberikan nuansa-nuansa judul yang lebih inovatif, lebih kompetitif, ya, lebih menarik, ya. Kita bisa saja membuat judul bahwa kontak bahasa di antara masyarakat Sasak, Bali, Lombok, Sumbawa di NTB misalnya seperti itu. Tapi judul semacam itu tentu kurang menarik. Nah, setelah judul kita rumuskan semacam itu, maka langkah kita adalah menentukan data. Data adalah yang paling dasar yang akan kita yang akan kita kumpulkan untuk menjawab masalah itu. Kalau penelitian sosiolinguistik semacam ini, maka data akan ada dua wujudnya, yaitu data yang lingual dan data non-lingual. Oleh karena itu saya ingin menayangkan rekaman data non-verbal yang kami filmkan, kami videokan, yang judulnya sosiogeometri. Geometri itu sebuah tempat yang masyarakat plural Bali Sasak yang sangat harmoni, sangat rukun. Jadi kami sengaja mengambil itu sosiogeometri, jadi komunitas geometri di daerah Babakan sana, di Dasan Gres sana, yang hidup rukun, ya. Nanti di data ini akan Bapak Ibu melihat bagaimana tatanan kehidupan masyarakat Bali Sasak yang harmoni yang ada di geometri sana, kemudian yang ada di Pelabu, sebuah desa yang ada di Dasan Gres sana. Kemudian nanti akan ada juga penggalan dari video ini yang menggambarkan konflik sosial antara Sasak Bali di Jasi Tapen, ya. Ini konflik historis. Ini yang akan kami tayangkan lebih awal, kira-kira 19 menit. Kami persilakan Bapak Ibu menyimaknya data ini, lalu di mana data verbal yang akan kita coba telusuri maknanya melalui non-verbal ini. Saya permisi dulu untuk menayangkan data non-verbal ini. Witrayatnya, masyarakat Geometri menyebutnya, yaitu serangkaian upacara ngaben yang terdiri dari pengebetan, pembaktian, pengabenan, dan nelon. Pengebetan, upacara pengambilan tirta suci dan pengambilan tulang jero putu Sri dan jero putu Made oleh umat Hindu dan umat Islam yang dipimpin oleh kiai dan pedanda. Mereka bergotong royong dalam pengambilan tulang jero putu Sri dan jero putu Made.
Pada hari kedua, umat Islam dan umat Hindu mempersiapkan aneka kebutuhan untuk acara pembaktian atau persembahyangan. Pembaktian atau persembahyangan adalah upacara yang kedua, yaitu doa bersama yang ditujukan kepada arwah Jero Putu Sri dan Jero Putu Made, juga para leluhurnya. Doa bersama ini dilakukan oleh umat Hindu dan umat Islam. Umat Islam yang dipimpin oleh seorang kiai dari Kampung Sedayu. Di tempat lain, yaitu di rumah Ketut Belek, umat Hindu yang dipimpin oleh dua pedanda mengadakan doa bersama untuk arwah Jero Putu Sri dan Jero Putu Made. Umat Islam dan umat Hindu beramai-ramai membawa petulangan ke Seme, tempat pembakaran tulang di tengah persawahan. Mereka bersama-sama gotong royong, bahu-membahu untuk kesuksesan pengabenan keluarga Ketut Belek.
ini lebih mempertahankan. Semua demak ini nggak bagus. Masih kebalik. Suruh begitu. Ang tepok di tengah. Itu enak. Jadi langsung ada Pak, ketok kan. Angkel sudah anu udah punya hak dia kok malu. Dia dari mana? Malu. Sama adalah kata jiwa yang merasuk kalbu manusia. Sama adalah rasa menyatu dalam keharmonisan. Sama adalah sejarah menyatu bersama alam. Itulah yang ada di hati kami. Ya. Kami tidak ingin keharmonisan Gumitri terganggu. Kami ingin hidup dalam balutan kebersamaan. Kami tidak ingin peristiwa Karangtapen terjadi di Gumitri. Karena masalah sepele, pertengkaran antar umat beragama terjadi. Sama-sama merasa benar, tak ada yang mau disalahkan, tak ada yang mau dikalahkan. Kecurigaan, kekhawatiran menghantui mereka. Hidup serasa tidak nyaman. Bapak ikut ke dalam juga ya? Sudah dua ya?
keluarga gitu. Ada dari keluarga ada kan. Kebotnya. Iya, Pak, keluar. Bawa. Ayo, ini kamu. Masih begadang kamu. Dia ada kakak juga. Ada kakak kan? Kakak itu mana? Yang tadi itu kan? Kebet namanya? Yang mana non kebet? Sampean. Yang mana kebet? Rekan-rekan juga tetap menjaga kewaspadaan dan saya minta tetap siaga karena membaca situasi ke depan dengan adanya masyarakat yang ditangkap, mereka akan melakukan reaksi, akan berikan perlawanan, mungkin termasuk kepada petugas. Informasi lanjut yang saya terima dari tadi malam, mulai dari pagi tadi juga ada informasi sampai kepada kita bahwa sebagian warga masyarakat sudah menghubungi mitra-mitranya dari Lombok Timur dan Lombok Tengah untuk membantu mereka melakukan penyerangan kembali malam ini. Kalau betul itu terjadi, termasuk ada informasi yang masuk sekitar 6 pucuk senjata api rakitan itu akan dimasukkan ke sarang Klaten. Kita sudah monitor dan kita sudah melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi. Kami ingin mendengar gerak musik, alunan gemercik air, dan tarian keceriaan anak-anak. Kami inginkan kenyamanan dalam hidup. Kami inginkan keharmonisan dalam hidup. Tempat inilah yang menyatukan kami, monumen bagi kami dalam membangun persatuan dan kesatuan. Tempat ini menjadi ruang berkumpul umat Hindu dan umat Islam dalam upacara selamatan maupun syukuran. Hidupku Mitri, Hindu dan Islam, aku tuangkan dalam bait-bait puisi. Sosio Kumitri, Fitrayatnya. Demikianlah prosesi upacara Fitrayatnya yang mengisahkan ikhtiar anak manusia yang berbeda dalam berpikir, sarana berpikir, dan realitas hasil berpikir dalam membangun tatanan kehidupan pluralitas yang harmoni. Mereka temukan titik-titik persamaan yang dirajut dalam membangun hidup dan kehidupan dalam balutan kebersamaan. Kesamaan dalam melahirkan persaudaraan, sama asal, sama rasa, dan sama sejarah adalah mukjizat yang membalikan tatanan ketidakharmonisan menjadi keharmonisan. Sama adalah kata jiwa yang merasuk kalbu manusia. Sama adalah rasa menyatu dalam keharmonisan. Sama adalah sejarah menyatu bersama alam. Getarkan
dan luluhkan dinding-dinding keangkuhan dalam perbedaan, menyatu dalam keberbedaan. Itulah esensi penciptaan kehidupan. Karena hidup adalah dinamika, dan dinamika lahir karena perbedaan. Perbedaan dalam berpikir, sarana untuk berpikir, dan realitas hasil berpikir telah melahirkan Taman Sari yang dipenuhi bunga-bunga. Taman Sari Gumitri adalah ruang gerak eksperimen rekayasa sosial dalam esensi kehidupan. Gumitri, Taman Sari Gumitri menyatukan tiga alam. Alam berpikir, sarana berpikir, dan realitas berpikir. Gumitri, Taman Sari Gumitri, sebuah nama yang indah, seindah sistem sosial yang ditambahkannya. Baik, Bapak Ibu, kita sudah menyimak rekaman dua peristiwa yang menarik. Satu sisi peristiwa konflik sosial antara masyarakat plural yang segmen pembentuknya sama, yaitu Sasak Bali ya. Hanya tempatnya yang berbeda. Yang satu di Cakranegara. Kalau Bapak Ibu datang ke Taliwang lalu mencari ayam Taliwang, itu tempatnya Karangjasi dan Tapen yang tadi berkonflik. Kemudian kalau Bapak Ibu datang ke Gumitri di Babakan sana dan di Pelabu yang ada di sekitar itu pola kehidupannya masyarakat pluralis yang unsur pembentuknya sama, yaitu Sasak dan Bali, yang di situ menggambarkan keharmonisan antara Sasak dan Bali. Persoalannya, data semacam itu data apa? Lalu untuk menjawab yang mana? Kalau itu data, adakah yang disebut dengan objek penelitian di situ, lalu konteks objek penelitiannya, dan seterusnya ya. Nah, sebelum kita jawab ini, kembali lagi saya ingin menyatakan bahwa pada kesempatan ini, kita harus memanfaatkan pemahaman kita tentang konsep data secara akademik, lalu pemahaman kita tentang konsep data dalam hubungan secara praktis dalam sebuah penelitian. Jadi langkah awal, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memahami secara akademik, secara keilmuan apa sih sebenarnya data. Hal-hal apa saja yang terkait dengan data itu. Di situ ada konteks objek penelitian, ada objek penelitian, ada konteks objek penelitian, ada konteks data, lalu ada korpus dan ada mentes ya. Ini hal-hal yang berhubungan dengan data. Dan setelah ini nanti baru kita coba membedah. Kalau masalah seperti yang kita rumuskan itu, saya tetap ingin berangkat dari masalah dengan judul penelitian itu, dan nanti satu ada judul yang bisa tunggulan terpadu, kita akan coba bedah datanya. Pemahaman kita akan data yang baik, maka membantu kita pertama menentukan wujud datanya, kedua membantu kita dalam memahami metode apa yang kita gunakan untuk mengumpulkan data. Jadi sekali lagi, pemahaman terhadap data akan sangat membantu kita untuk menentukan wujud datanya, untuk menjawab masalah penelitian kita, kemudian akan menentukan kita juga di dalam menentukan metode yang kita gunakan dalam pengumpulan atau penyediaan data. Apa itu data? Data saya ambil dari Webster.
New International Dictionary, itu diartikan di sana dijelaskan bahwa data itu berasal dari bahasa Latin datum ya, dari bentuk jamak kata datum. Jadi tunggalnya datum. Itu kata data ini digunakan dalam bentuk jamak dan plural di dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian di dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa data adalah bahan dasar atau bahan baku pertama yang nyata untuk menyusun seluruh pengetahuan. Jadi sekali lagi ini dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa data adalah bahan dasar atau bahan baku pertama yang nyata untuk menyusun seluruh pengetahuannya. Jadi itu yang nyata artinya memang ilmu pengetahuan itu harus empirik ya, bukan sesuatu yang dihayal. Jadi bukan data, kalau bahasa bukan data bahasa yang ada dalam pikiran penutur peneliti, tapi memang yang nyata dalam pemakaian bahasa sehari-hari. Yang pertama artinya ya memang harus diperoleh dari penutur asli di situ. Kemudian pendapat lain menyebutkan bahwa data adalah fakta-fakta yang diolah oleh ilmu. Jadi semua yang diolah untuk merumuskan pengetahuan itu disebut data. Jadi fakta-fakta yang diolah untuk menjadi ilmu pengetahuan itu disebut data. Ada juga pemaknaannya data untuk makna yang kedua adalah apa yang diberikan atau apa yang dihadiahkan pada kita. Ya mungkin karena kalau kita mendapat data begitu sesuatu yang kita anggap sebagai karunia, karena lewat data itulah bagi orang yang cendekia akan mampu melahirkan teori-teori atau pengetahuan tentang itu. Kemudian Guba menjelaskan data, memandang data bukan sebagai apa yang diberikan alam, tetapi merupakan hasil interaksi antara peneliti dengan sumber data. Jadi ini lebih terkait dengan persoalan metodologi nih. Jadi bagaimana data itu, konsep data dijelaskan dari sudut pandang metode. Jadi dia itu bukan sesuatu yang diterima begitu saja dari alam, tapi dia merupakan hasil interaksi antara peneliti dengan sumber data. Jadi kalau saya berinteraksi dengan penutur bahasa Sasak, kemudian nanti akan muncullah tuturan-tuturan bahasa Sasak. Tuturan bahasa Sasak itu adalah data yang lahir dari dari interaksi saya sebagai peneliti dengan penutur bahasa Sasak sebagai sumber data. Sedangkan tuturan yang dihasilkan itu adalah data. Nah, definisi yang diberikan ini sama sekali tidak memberikan gambaran. Memang agak padat, singkat ya, tetapi tidak memberikan gambaran yang jelas bahwa di dalam data itu ada yang disebut dengan objek penelitian dan ada yang disebut dengan konteks objek penelitian. Kita ambil definisi yang diberikan oleh Guba misalnya, dia mengatakan bahwa data itu bukan sesuatu yang diberikan alam, tetapi merupakan hasil interaksi antara peneliti dengan sumber data. Nah, ketika saya berinteraksi sebagai peneliti dengan informan saya, penutur bahasa Sasak, lalu saya bertanya, muncullah kalimat-kalimat bahasa Sasak misalnya, atau dia akan bertutur, saya minta bertutur dalam bahasa Sasak. Kalimat atau tuturan yang berupa teks nanti hasilnya itu bukanlah data di situ, tetapi itu ada data, ada konteks datanya di situ. Oleh karena itu, konsep yang diberikan oleh Guba ini sama sekali tidak menjelaskan konsep data, objek penelitian, konteks objek penelitian, dan konteks data. Semua dicampur aduk. Jadi semua yang diperoleh dari informan itu data. Nanti akan kita lihat apakah benar konsep seperti itu ya. Kemudian di dalam buku saya, metode penelitian bahasa, saya jelaskan data, ini saya adopsi, kemudian saya modifikasi batasan yang diberikan oleh Dr. Sudaryanto ya. Tapi ada terbaca nih. Saya terpaksa memperkecilkannya karena saya tidak bisa baca. Di sebelah saya ada teknisi yang membantu saya ini. Kalau tidak ada, saya juga bisa. Data adalah bahan penelitian. Jadi
Kalau namanya bahan penelitian, nanti akan ada istilah objek penelitian ya. Data merupakan bahan penelitian, yaitu bahan jadi. Jadi kalau bilang jangan jadi berarti ada apa namanya pasangannya yang bahan mentah yang ada karena proses pemilihan aneka macam tuturan ya, atau aneka macam bahan mentah. Kalau kita menggunakan konsep data untuk semua bidang ilmu, maka kita bisa merumuskannya yaitu bahan penelitian. Jadi data merupakan bahan penelitian, yaitu bahan jadi yang ada karena pemilihan aneka macam bahan mentah ya. Dan bahan mentah itu kalau bahasa tentu tuturan ya. Nah, konsep data seperti ini sering kita kacaukan dengan objek penelitian. Jadi antara data, objek penelitian ya sama, kita tidak mau pikir apa-apa. Padahal kalau kita lihat dari segi penamaannya, data tadi adalah bahan penelitian, jadi bahan penelitian DE, sedangkan objek penelitian itu adalah opedia. Beda, dari segi penamaan saja beda, pasti dari segi makna juga beda. Jadi kalau menyamakan antara konsep bahan penelitian dengan objek penelitian, itu kekeliruan ya, dan itu sering terjadi pada kita. Karena menyamakan seperti itulah, lalu kita sering kebingungan pada saat pengumpulan data. Kapan kita akan memulai, kapan kita akan mengakhiri. Sudah tahu memulainya pengumpulan data, tapi kadang-kadang kebingungan untuk mengakhirinya. Karena tidak terpahami konsep data yang diperlukan dalam rangka menjawab masalah penelitiannya itu. Oleh karena data itu merupakan bahan jadi, bukan bahan mentah, yang ada karena proses pemilihan dan pemilahan aneka tuturan. Jadi dia tidak berada begitu saja ya. Bisa ditayangkan. Ya, bisa saya pilih. Maaf ya, saya masih dibantu untuk mencarikan data. Nah, sekarang mari kita lihat, katakan ini adalah sumber data kita. Jadi kita akan mengumpulkan data berupa data dokumentasi, sebuah teks cerita ulang yang ditulis oleh orang tentang Lebeh Malang misalnya. Lalu teks cerita ulang ini kita ambil sebagai sumber data kita. Jadi data dokumenter ya, tertulis. Bahannya, sumbernya dari bahan tertulis. Kita andaikan bahwa objek penelitian kita adalah satuan lingual nasal ya. Maka dari sumber data ini kita akan menyeleksi, memilah mana-mana saja yang mengandung objek penelitian menasal. Sehingga di situ akan kita dapat ada kata mendapat, menimang-nimang, mengambil, mendapat, kemudian mengayuh, menuju, memutuskan, mengubah, mendayung, lalu itu saja jenisnya ya. Jadi kalau kita lihat tidak semuanya. Nah, kalau konsep Guba tadi, kalau kita gunakan konsep yang dikatakan oleh Guba, bahwa data itu bukan sebagai apa yang diberikan alam, jadi memang kita seleksi dari sumber tertentu maksudnya, tetapi merupakan hasil interaksi antara peneliti dengan sumber data. Sumber datanya katakan dari seorang yang mempunyai teks kuno atau teks berbahasa Indonesia. Lalu saya mintalah diberilah saya teks cerita ulang ini. Jadi teks cerita ulang ini di dalamnya ada data. Oleh karena itu tidak semua
yang dikandung di dalam teks ini menjadi data. Yang menjadi data saya adalah dari segi kuantitasnya itu ada 17. Dan ada 17 kali muncul kata yang berawalan me atau kata yang memiliki objek penelitian menasal. Jadi tetap fokus perhatian kita itu pada objeknya. Kita harus menemukan unsur yang lebih besar dari menasal ini. Jadi di mana kata-kata yang mengandung menasal ini. Nah, berdasarkan identifikasi dari sumber data ini, kita akan menemukan secara kuantitas ada 17 data. Jadi misalnya di situ ada mendapat, menimang-nimang, mengambil, mendapat ada tiga kali, kemudian mengayuh itu 2 kali, kemudian menuju 4 kali muncul, kemudian mengubah 2 kali, yang seluruhnya ada 17. Kemudian dari segi konteks objek penelitiannya, artinya kata kata dasar atau satuan yang bervalensi dengan objek penelitian menasal itu ternyata hanya ada 10. Jadi hanya ada 10 data yang sesungguhnya di situ. Dari segi adanya konteks objek penelitian dan dilihat dari konteks datanya ya, konteks objek penelitiannya ya. Dari sudut konteks objek penelitiannya itu hanya ada 10. Ada mendapat, menimang, mengambil, ini mendapat 2 kali ya. Ada mengayuh, ada memutuskan, menuju, mengubah, mendayung, dan mengarahkan. Kemudian dari segi tipe data, ini lagi beda. Dari segi tipe data, dari wujud objek penelitiannya itu ternyata data yang bisa digunakan untuk menjawab masalah penelitian untuk yang berhubungan dengan objek penelitian menasal ini hanya ada 3 dari segi wujud objek penelitiannya. Ada men, meng, dan mem. Yang tidak ada di situ dalam me, men, dan menge. Jadi masih belum lengkap tipenya dari segi wujud objek penelitiannya. Karena kita tahu secara teoritis bahwa awalan me, satuan lingkungan me dalam bahasa Indonesia itu bisa muncul menjadi me, mem, men, men, meng, lalu menge ya. Ada sekian itu, tapi di sini hanya ada 3. Kemudian dari segi wujud konteks objek penelitiannya, ternyata baru ada 5 data sebenarnya. Ada yang berawal bentuk dasar yang bervalensi dengan objek penelitian itu adalah yang berawal dengan vokal A, dengan vokal U, lalu dengan konsonan D, T, dan P ya. Tidak ada misalnya yang berawal dengan vokal I, E, O misalnya. Sehingga kita tidak akan tuntas menjawab ihwal perilaku, katakan objek penelitian awalan menasal itu. Jadi sekali lagi, apa yang dikatakan oleh Gubah itu bahwa data adalah hasil interaksi antara peneliti dengan sumber data, maka kita tidak akan sangat mengaburkan konsep itu karena tidak menjelaskan apa perbedaan antara data itu sendiri dengan objek penelitian, konteks penelitian, dan konteks data. Nah, kalau kita lihat data ini, lihat sumber data ini, maka semua satuan-satuan bahasa yang menjadi tempat beradanya data ini, data yang mengandung menasal ini kita sebut dengan konteks data. Jadi di sini ada konteks datanya. Jadi mendengar mendapat ini, konteks datanya adalah pada suatu hari ia mendapat undangan pesta dari 2 orang kaya dari desa-desa tetangga. Jadi dia berupa kalimat konteks datanya. Dan secara lebih besar konteks datanya adalah berupa teks cerita ulang ini ya. Kita kembali ke persoalan data ya. Jadi data adalah tidak sama dengan konteks objek penelitian, tidak sama dengan konteks data ya. Tidak sama dengan objek penelitian. Itu yang paling penting. Lalu sekarang apa itu objek penelitian? Ini sangat penting ya, karena nanti ketika kita berhadapan dengan rumusan masalah kita,
kita akan melihat, menemukan objek penelitiannya berbeda. Boleh jadi objek penelitiannya berbeda dari masalah yang satu dengan masalah yang kedua, tapi semuanya memiliki hubungan pendasaran untuk satu tujuannya. Nah, oleh karena itu kita harus pahami betul apa yang maksud dengan objek penelitian. Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi pusat perhatian penelitian yang dipermasalahkan dan yang akan dicarikan jawabannya. Jadi semua yang dipermasalahkan menjadi pusat perhatian dan dia akan dicarikan jawabannya, itu kita sebut dengan objek penelitian. Kemudian hubungan antara data dengan objek penelitian itu bersifat hierarkis. Ya. Maksudnya bersifat hierarkis itu bahwa data berada di atas objek penelitian. Jadi lebih besar dia dibandingkan dengan objek penelitian. Jadi misalnya ini tadi, ya. Misalnya kita lihat data yang kita kemarin. Objek penelitian kita di sini kan I. Lalu beli ini adalah konteks objek penelitian. Sedangkan I beli itu sendiri adalah datanya. Nah, beli lebih besar dari objeknya, dari I itu sendiri. Jadi terlihat bahwa ada hubungan hierarkis antara objek penelitian dengan data. Jadi data itu lebih besar dibandingkan dengan objek penelitian. Mengapa lebih besar? Sekali lagi, karena objek penelitian, karena data itu menjadi wadah tempat objek penelitian terdapat, ya. Itu maksudnya. Kemudian sebagai sesuatu yang dimasalahkan dan dicari jawabannya, maka objek penelitian itu berada di bawah data, itu sudah tadi saya jelaskan. Kemudian identitasnya terjelaskan oleh konteksnya. Jadi sekali lagi, kalau yang kita masalahkan itu adalah objek penelitian, maka objek penelitian yang kita akan jelaskan itu dibantu kita oleh konteks objek penelitian itu. Artinya kontekslah yang digunakan oleh seorang peneliti untuk membuat rumusan kaidah-kaidah tentang objek itu. Jadi misalnya ini tadi, saya akan mengatakan bahwa satuan lingkungan I pada tipe yang kedua ini akan mengalami proses morfofonemis, dia berubah-ubah, ditentukan oleh fonem awal satuan yang bervalensi dengannya. Jadi kalau dia diikuti oleh kata yang berawal dengan bunyi nasal, dia tidak akan muncul bunyi nasal itu. Tapi kalau dia diikuti oleh kata atau satuan bahasa yang lainnya, bisa frase dan lain sebagainya, yang berawal dengan B, maka akan muncul sebagai im. Akan menjadi in kalau dengan B, akan menjadi ing kalau dengan K, akan menjadi inch kalau dengan J, akan menjadi im. Sudah tadi dengan B, ya. Nah, menjelaskan, membuat kaidah, membuat rumusan bahwa I dapat muncul menjadi I, im, in, ing, in ini adalah berdasarkan kondisi konteksnya. Oleh karena itu, konteks objek penelitianlah yang kita gunakan untuk merumuskan ilmu pengetahuan itu. Jadi sekali lagi, pemahaman kita akan objek penelitian dan konteks objek penelitian yang sekaligus berupa data itu adalah sangat menentukan di dalam kita membuat rumusan apa itu data, ya. Oleh karena itu kita jangan heran, data sering disebut sebagai hal yang sangat penting, bukan sering sebut, tapi memang merupakan hal yang sangat penting yang harus ditemukan ketika kita ingin menjawab masalah, ya. Nah, selanjutnya, bagaimana kita mengidentifikasi objek penelitian itu? Kalau kita bicara
trik-trik atau kiat-kiat atau cara strategi yang kita gunakan dalam mengidentifikasi objek penelitian. Memang kalau kita lihat dari data berupa satuan lingual I tadi, itu jelas dia bisa langsung kita kenali bahwa I di situ ada im, in, ing, kan gitu. Langsung kita bisa kenal. Tetapi ada juga data yang objek penelitian yang kita bisa langsung kita kenali. Misalnya kita ingin menjelaskan tentang morfem reduplikasi yang sering yang ditandai dengan kode seperti ini ya, lambang kurung kurawal, lalu R besar, tanda minus, tanda terikatnya, lalu ada diapit oleh kurung kurawal ya. Ini maksudnya adalah morfem reduplikasi ya. Morfem ini tidak bisa kita lihat secara langsung, kita langsung menampakkan wujud tunggalnya. Selalu sama atau paling tidak mirip dengan bentuk dasar yang bervalensi dengannya ya. Jadi wujudnya R ini, morfem R ini, reduplikasi ini, morfem ulang ini, wujudnya itu sangat ditentukan oleh wujud morfem yang bervalensi dengannya. Jadi kalau kata tamu, maka ketika diulang menjadi tamu-tamu, ya wujudnya seperti morfem dasarnya itu yang bervalensi dengannya. Bisa juga menjadi tetamu. Jadi dia ditentukan oleh sekali lagi oleh wujud morfem dasar yang bervalensi dengannya. Jadi intinya bahwa objek penelitian ini ada yang langsung kita kenali berupa satuan yang berdiri yang dapat secara nyata kita kenali, tetapi ada juga yang susah kita identifikasi ya, seperti pada contoh reduplikasi R itu tadi. Nah, selanjutnya kembali ke persoalan data yang menjadi tempat objek penelitian terwadahi itu. Data ini dari satu sisi memiliki kedudukan di atas objek penelitian. Seperti tadi saya katakan dia lebih kompleks ya, lebih besar daripada objek penelitian. Tetapi pada sisi yang lain data menjadi wadah objek penelitian itu sendiri, jadi tempat objek penelitian berada. Kemudian data bersifat linear. Ya, karena memang bahasa itu kan linearitas dia. Jadi misalnya makan ini berada pada urutan yang linear antara bunyi M, A, K, A, N kan gitu. Jadi memang karakter bahasa itu sesuatu yang linear. Karena data bahasa itu karena sifat bahasa itu linear, maka data bahasa pun bersifat linear di satu sisi. Tapi saya nanti akan memperlihatkan bahwa ada data yang non linear, terutama terkait dengan konteksnya ya. Sifat data yang linear itu mengakibatkan data dapat dipotong-potong. Nah ini nanti akan bisa kita penggal dia, ada objek penelitiannya, ada konteks objek penelitian itu maksudnya. Jadi karena dia linear, maka dia bisa dipotong-potong ya, dibagi-bagi dia. Di satu sisi oleh karena data menjadi wadah atau tempat objek penelitian berada, maka data adalah konteks ditambah dengan potongan sisa selain objek penelitian itu. Nah itu, jadi karena tadi pertama konsepnya data itu linearitas. Karena dia linear, maka bisa dipotong-potong dia, dibagi-bagi, disegmentasi. Nah, disegmentasi ke dalam mana? Nah, ke dalam objek penelitian plus sisa objek penelitian itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena sekali lagi data itu menjadi wadah tempat objek penelitian berada. Jadi karena data itu menjadi tempat objek penelitian, berarti dia ada objek penelitian.
Ketika kita sudah dapat mengidentifikasi objek penelitiannya, maka yang sisanya itu adalah konteksnya. Jadi seperti kembali ke sini ya. Misalnya IBLI dengan ikakan pada data ini. Karena data itu menjadi wadah objek penelitian, berarti di dalamnya ada objek penelitian. Sehingga pada saat kita sudah bisa mengidentifikasi objek penelitian, maka satuan-satuan lingual lainnya yang tersisa, yang bukan termasuk objek penelitian, itu yang disebut dengan konteks objek penelitian itu tadi ya. Jadi dua ciri data, satu linearitas sehingga bisa dipotong-potong, kedua dia menjadi tempat wadahnya, keberadaannya objek penelitian, maka dia bisa dikenali bahwa di dalamnya ada objek penelitian plus sisa yang bukan objek penelitian itu, yang dalam itu disebut dengan konteks objek penelitian. Dan konteks objek penelitian inilah yang paling berperan di dalam menjelaskan objek penelitian itu sendiri ya. Seperti pernah saya katakan pada kolokium yang pertama, untuk mengidentifikasi jari saya yang tengah ini tidak bisa dijelaskan oleh dirinya sendiri. Jari tengah tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri, dia terjelaskan oleh jari-jari yang lainnya. Sama dengan IBLI ini, I di sini akan dijelaskan oleh satuan lingual lain yang ada bersamanya, yang ada di dalam data itu. Jadi saya memberikan nama jari tengah karena dia memang posisinya di tengah. Ada dua kiri kanannya yang mengapitinya. Dia kita identifikasi sebagai jari yang besar karena yang lainnya kecil. Yang dua di samping kiri samping kanannya kecil. Kemudian dia kita identifikasi sebagai jari yang panjang karena yang lain dua di kiri dan kanan itu pendek. Artinya identitasnya jari tengah sebagai objek penelitian yang akan kita jelaskan ini tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Dia dijelaskan oleh jari yang lain, sama dengan objek penelitian kita dalam hal satuan bahasa yang linear tadi. Untuk menjelaskan I sebagai objek penelitian, dia tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Dia dijelaskan oleh beli, dijelaskan oleh dengan, dijelaskan oleh kakan, dijelaskan oleh jala, dijelaskan oleh me, dijelaskan oleh bale, dijelaskan oleh deng, dijelaskan oleh kon, dijelaskan oleh jo, dijelaskan oleh bobale. Jadi dia tidak bisa menjelaskan sendiri. Jadi konteks begitu besar perannya konteks objek penelitian ini, yaitu jalan kita untuk merumuskan dalil-dalil, kaidah-kaidah pengetahuan, maka pemahaman tentang data yang di dalamnya ada objek penelitian plus konteks objek penelitian itu mutlak diperlukan. Harus kita pahami betul. Nah, kita kembali lagi ke konsep tadi ya. Jadi sudah jelas bahwa pada data itu ada dua hal yang terdapat di dalamnya. Ada objek penelitian plus konteks objek penelitian. Kemudian, ini kita mau masuk dengan tayangan video tadi. Kita mau masuk apa? Objek penelitian, konteks objek penelitian. Kalau objek penelitian sudah kita jelaskan tadi, dan konteks penelitian ini sangat penting karena inilah yang akan menjadi bahan membuat rumusan dalil-dalil ilmu pengetahuan itu ya. Konteks objek penelitian dapat berwujud satuan yang bermakna, bisa leksikal, bisa bermakna gramatikal. Misalnya konteks objek penelitian satuan lingual me tadi dan i yang tadi dalam bahasa Sunda dari Krewe itu jelas dia berupa satuan-satuan yang bermakna. Kebetulan di situ bermakna leksikal ya. Dapat juga berwujud satuan fonetis ya, berupa bunyi. Misalnya konteks objek penelitian untuk penentuan identitas fonemis bunyi T dan D. Jadi kita ingin mengetahui identitasnya. Masalah kita adalah ingin mengetahui, menjelaskan identitas T dan D yang ada dalam bahasa Indonesia-nya bersifat fonemis atau fonetis, kan gitu. Nah, untuk menjelaskan ini, kita perlu data. Ya. Datanya
adalah data berupa kata monomorfemis yang mengandung T dan D. Sehingga ada kata tari dengan dari, ada turi dengan duri ya. Ini salah ketik ya. Jadi di sini ada turi dan duri ya. Turi dan duri. Yang menjadi objek penelitian kita adalah T dan D. T dan D. T dan D ya. Salah tempat ketik ya. Ya, dari. Maaf, itu harusnya D kecil ya. Jadi objek penelitiannya bunyi D dan T. Lalu mana yang menjadi konteksnya? Yaitu ARI ini. URI itu konteksnya. Jadi dia dapat berupa satuan yang tidak bermakna. Kenapa tidak bermakna? Karena dia berada pada tataran unsur datanya berada pada tataran leksikal yang monomorfemis. Pasti bagian-bagiannya ketika kita memotong-motongnya. Jadi kalau kita potong antara objek penelitian T dan D ini, maka akan ada tersisa ARI untuk data tari dan dari, dan URI untuk data turi dan duri. Tetapi URI ini, DARI ini adalah konteks yang bisa menjelaskan bahwa T dan D itu adalah dua bunyi yang bersifat fonemis ya. Jadi intinya bahwa konteks objek penelitian itu dapat berupa satuan yang bermakna, dapat juga berupa satuan yang tidak bermakna, tergantung pada tataran apa kita mempersoalkan. Jadi objek penelitian kita pada tataran apa. Tadi tataran bunyi pasti konteksnya merupakan satuan yang tidak bermakna. Nah, sekarang kalau kita melihat uraian ini, maka sesungguhnya konteks objek penelitian itu selalu bersifat lingual. Itu yang banyak dijelaskan oleh Pak Sudaryanto di dalam bukunya. Jadi selalu bersifat lingual. Itu konteks objek penelitian. Padahal kalau kita berangkat dari teori linguistik sistemik fungsional yang menyatakan bahwa teks atau bahasa adalah satuan yang pemakaiannya, yang satuan yang maknanya ditentukan dalam pemakaiannya ya, tergantung pada pemakaiannya. Jadi satuan bahasa yang pemaknaannya tergantung pada pemakaiannya. Dengan kata lain, oleh Halliday disebutkan teks adalah bahasa yang sedang berfungsi. Jadi bahasa yang sedang berfungsi itu adalah teks, sedangkan bahasa yang tidak menjalankan fungsinya bukan teks. Jadi contohnya yang tidak berfungsi, kalau seorang guru menulis di papan tulis, sedang mengajarkan siswanya belajar membaca, misalnya ini Ibu Budi, ditulis di papan tulis, maka itu bukan teks. Meskipun itu berupa kalimat. Ada subjek, ada predikatnya, misalnya seperti itu ya. Dia bukan bahasa, bukan teks. Karena tidak ada maknanya di situ, hanya dipakai untuk, hanya digunakan untuk mengajar anak melafalkan bunyi INI, BUDI kan? IBU kan? Sedang dilatih bagaimana melafalkan bunyi-bunyi bahasa Indonesia. Tidak ada konteksnya di situ. Beda dengan bunyi yang dilambangkan dengan huruf P, lalu dipasang di sepanjang jalan
katakan di jalan protokol di sini, jalan Langko di Mataram, kemudian di depan SMP 2 itu ada orang tua yang sering menjemput anaknya, sering parkir di situ sehingga membuat kemacetan. Lalu polisi lalu lintas memasang rambu-rambu P pakai garis miring. Huruf V yang di garis miring ini, kalau saya masukkan dibawa ke dalam kamar tidur saya, dia bukan teks, dia bukan bahasa yang sedang menjalankan fungsi sosialnya, karena tidak ada maknanya apa-apa. Tetapi kalau dipasangkan di pinggir jalan yang diharapkan orang supaya jangan parkir di situ karena akan mengganggu kelancaran lalu lintas, maka itu adalah teks, meskipun dia hanya sebuah huruf. Bisa juga kata. Misalnya masuk, kalau kita ke Unram atau di pintu, ada 2 pintu, ada tulisan masuk, ada tulisan keluar. Maka kata masuk dan keluar yang dipasang di pintu itu adalah teks, meskipun dia berupa kata. Tapi kalau saya bawa ke dalam kamar saya atau di ruang sidang, kita tahu di atas meja, dia bukan teks. Jadi ada konteksnya. Jadi pemaknaan bahasa itu ada konteksnya. Oleh karena bahasa yang bermakna, bahasa yang sedang menjalankan fungsinya, inilah yang menjadi objek penelitian kita, maka sesungguhnya konteks objek penelitian itu ada yang non-lingual ya. Jadi saya membagi ada 2 konteks objek penelitian, ada konteks objek penelitian yang bersifat lingual, ada yang non-lingual ya. Bagaimana menjelaskan hal itu? Kita kembali ke masalah penelitian yang kita rumuskan pada kolokium seri pertama ini ya. Misalnya ini. Pada kolokium pertama, jadi saya berharap bahwa materi-materi ini akan selalu tersambung. Kemarin saya meminta Prof. Rahim Aman untuk bicara data, objek penelitian, konteks objek penelitian, sumber data dari perspektif linguistik diakronis ya. Tapi tidak usah kita berkecil hati meskipun beliau tidak hadir. Nanti akan kita isi pada kolokium yang bertema linguistik diakronis ya. Nah, kita kembali ke sini. Bagaimanakah wujud pola adaptasi linguistik di antara masyarakat tutur bahasa Bali dan bahasa Sasak, Bali dan Sumbawa di Lombok? Adaptasi linguistik secara teoritis yang kita maksudkan kalau kita tarik ke linguistik sosiolinguistik, maka yang dimaksudkan itu adalah penyesuaian bahasa akibat dari kontak bahasa. Di situ bisa ada alih kode, bisa ada campur kode di situ kan. Nah, berarti wujud datanya ada berupa hasil-hasil alih kode dan campur kode yang terdapat pada interaksi antara orang Sasak, Bali dan Sumbawa yang ada di Lombok itu. Sehingga kalau kita lihat wujud datanya kan seperti ini misalnya ya. Saya sambil contoh ya untuk masalah yang pertama, yang kedua ya. Kalau kita lihat di sini, saya di samping metode simak, kami juga menggunakan metode cakap, yaitu menyiapkan daftar pertanyaan. Cakapnya cakap tidak semuka, jadi berupa daftar pertanyaan. Lalu ada glosnya berupa kalimat semacam ini. Kalau Bapak Ibu lihat di data ini, misalnya ambilkan saya selimut itu. Lalu muncul di sini di Sumbawa Siren, jadi orang Sumbawa yang ada di desa Siren di Lombok Timur sana. Lalu kami mengambil segmen sosialnya, karena ada masalah yang kedua ini, komunitas sosial manakah dalam masing-masing masyarakat tutur bahasa tersebut yang lebih dominan melakukan adaptasi linguistik, sementara komunitas sosial lainnya tidak. Nah, lalu kita mencoba membuat segmentasi sosialnya. Ya, pertama dari segi usia, ada Sumbawa Siren tua dan Sumbawa Siren muda di situ. Bisa juga nanti dari segi status sosial yang lain, pokok variabel sosialnya ya. Lalu ada dalam bahasa Sasaknya bagaimana, lalu bentuk yang diadaptasi kira-kira apa di sini. Nah, misalnya muncul di Siren tua ini, ente ang
ku kereng komongku. Di sini juga ente ang aku komong pun. Pun ini bahasa Sumbawa ini ya. Ini jelas ada unsur bahasa. Kemudian bahasa Sasaknya baitang aku simbutno. Apa yang menarik di sini? Kita menemukan unsur-unsur bahasa Sasak yang ada di dalam tuturan bahasa Sumbawa. Misalnya yang ditemukan di sini adalah ente ang. Jadi ada akhiran ang yang tidak dimiliki dalam bahasa Sumbawa, hanya dimiliki dalam bahasa Sasak. Berarti itu ada serapan, ada adaptasi dari segi satuan gramatikal di situ. Kemudian pada data yang kedua, misalnya ya, kalian sering tertawa kalau saya berbicara. Nah, selapukmu girang kiat, nah, laminku apa ini ngeraos ya, atau keranti di sini. Yang menarik di sini kalau dihubungkan dengan bahasa Sasaknya, di sini ada girang ya, kata girang di situ. Kemudian ada ngeraos dalam bahasa Sasak juga, meskipun di sini muni tapi ada juga ngeraos dalam bahasa Sasak. Jadi yang terjadi di sini adalah unsur campur kode dalam bahasa Sumbawa Siren, baik yang dilakukan oleh penutur yang berusia tua maupun usia muda ya. Jadi data ini selain akan menjawab masalah pertama dan kedua, itu selain menjawab masalah yang pertama juga bisa digunakan untuk menjawab masalah yang kedua, termasuk juga apakah perbedaan kecenderungan melakukan adaptasi linguistik antara masyarakat tutur yang rentan terhadap konflik dengan masyarakat tutur yang tidak rentan nih terhadap konflik sosial. Ini juga bisa berdasarkan data semacam ini, karena harus kita lihat nanti pola interaksi antara Siren Sasak, jadi Siren itu mewakili Sumbawa, lalu Siren Bali kan gitu, lalu Sasak Bali kan gitu. Lalu di mana mereka tempatnya ya. Nah, apa yang ingin saya katakan di sini ialah bahwa kalau datanya hanya bentuk ente angku, ada ente angku yang ada pada penutur bahasa Sumbawa tua dan Sumbawa muda di Siren itu, tanpa yang ada dalam bahasa Sumbawa Siren itu tanpa dihubungkan dengan status sosialnya, jadi usia, tanpa dihubungkan dengan variabel sosialnya tua muda itu dan lain sebagainya itu, kemudian tanpa dihubungkan dengan siapa dia berbicara itu, kapan dia gunakan, maka itu tidak akan menjadi data, tidak bisa menjelaskan munculnya bentuk ini. Kita tidak akan mampu mengatakan, maaf, data ini tidak akan bisa digunakan, tidak akan dapat digunakan untuk menjelaskan masalah yang kedua. Kalau masalah yang pertama pun, kalau kita tidak hubungkan dengan di mana dia tuturkan dengan siapa penuturnya, maka sulit kita akan menggunakan data ini untuk menjelas objek penelitian. Artinya ada konteks yang non-lingual, yaitu berupa, ini saya akan rangkum di sini. Jadi ada yang disebut dengan konteks objek penelitian non-lingual, itu adalah yang disebut dengan isi tuturan. Informasinya, situasinya, kapan, situasi bisa situasi sosial, ya? Kemudian substansinya. Kemudian bisa juga penutur, identitas pembicaranya. Jadi dia itu orang mana, orang Sumbawa kalau bicara dengan orang Bali. Kemudian orang Sasak dengan orang Bali. Orang Sasak yang di mana? Yang di Gumitri. Berbeda dengan orang Sasak yang ada di Jasitapen. Jadi harus ada Sasak tempatnya, kan gitu. Jadi Sasak satuan bahasa, kemudian penuturnya, kemudian lokasi tempat orang itu tinggal, itu adalah konteks non-lingual. Itulah yang akan menjelaskan nanti, oh bahwa kalau terjadi, kalau komunikasi antara orang Sasak dengan Bali di Tapen itu, tidak terdapat unsur-unsur serapan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain, tidak ada
mereka menggunakan bahasa Indonesia, tidak beralih kode, misalnya seperti yang terjadi di Gumitri. Jadi tempat, penuturnya, dan sebagainya itu yang menjadi konteks objek penelitian yang non-lingual dan berpengaruh untuk menjelaskan masalah penelitian kita ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, masalah penelitian yang kedua tadi ya. Jadi Bapak Ibu, inilah yang dimaksudkan dengan konteks objek penelitian non-lingual yang oleh Pak Sudaryanto disebut sebagai konteks data. Saya kurang sepaham karena konteks data itu tidak akan menjelaskan objek penelitian. Yang akan menjelaskan objek penelitian itu adalah konteks objek penelitian itu sendiri. Sebagaimana tadi I menjadi im, in, ing itu dijelaskan oleh konteksnya, konteks objek penelitian itu bukan oleh data, bukan oleh konteks data ya. Nah, Pak Sudaryanto memasukkan unsur-unsur yang konteks situasi, kemudian pelibat di dalam teori sistemik fungsional itu sebagai konteks data. Kalau saya masukkan sebagai konteks objek penelitian karena dia akan berperan di dalam merumuskan kaidah-kaidah tentang variabel yang dimasalahkan di dalam masalah penelitian kita ya. Lalu sekarang kalau itu bukan konteks objek penelitian, mana yang kita sebut dengan konteks data? Nah, konteks data menurut saya adalah semua hal di luar data. Bisa lingual, bisa non-lingual. Yang lingual misalnya tadi, ya, misalnya tadi yang saya contohkan teks ini, teks cerita ulang. Konteks datanya semua selain dari objek, selain datanya sendiri, selain dari mendapat pada kalimat pada suatu hari sampai titik itu, kemudian selain dari menimang-nimang pada kalimat awal paragraf yang urian apa peristiwa-peristiwa ini karena teks cerita ulang. Itu adalah konteks data dan keseluruhan selain dari data yang ada pada teks ini adalah konteks datanya. Jadi konteks data yang lingual itu bisa dapat berupa kalimat di mana data itu ditemukan, dapat juga berupa teks di mana data itu ditemukan ya. Kalimat yang mengandung data itu ditemukan ya. Itu. Kalau konteks non lingualnya sangat tergantung pada objek penelitian non-lingual yang disoalkan. Jadi saya ulangi, konteks ini konteks data yang non-lingual itu yang bagaimana? Kalau yang lingual sudah tadi ya, sudah jelas seperti itu. Maaf ini agak panjang uriannya, tapi saya berharap kita memahami konsep ini karena terkait dengan data yang akan kita tentukan untuk penelitiannya. Nah, konteks data. Jadi yang lingual seperti satuan lingual I tadi, kemudian satuan lingual min yang saya contohkan di dalam sajian ini ya. Kemudian yang non lingual, konteks non lingual adalah konteks yang non lingual yang bukan berada di objek penelitiannya, yang menjelaskan objek penelitiannya. Jadi bukan konteks objek penelitiannya. Jadi kalau misalnya ya, misalnya tadi data untuk penelitian ini, bagaimanakah wujud pola adaptasi linguistik antara masyarakat tutur Bali Sasak Sumbawa di Lombok ya. Jadi yang disebut dengan konteks data yang non lingual, saya datang ke masyarakat Sasak sebagai peneliti yang ada di katakan Karang Jasi, Karang Tapen ya, Karang Tapen. Jasi Tapen yang berkonflik tadi yang ada di video tadi itu. Saya datang ke sana, saya wawancarai orang Sasak. Tempatnya di Jasi Tapen, tetapi saya wawancarainya tempatnya di rumah. Jasi Tapen ini akan menjelaskan tempat satuan, tempat data ditemukan, sedangkan rumah tidak menjelaskan. Jadi kondisi rumah kapasitasnya tidak akan. Jadi konteks non lingualnya ya tempat saya tempat saya mewawancarai informan saya yang berpenutur bahasa Sasak yang ada di Jasi Tapen itu. Dia adalah konteks non-lingual yang tidak berhubungan dengan munculnya data itu dan atau munculnya objek penelitian itu. Karena yang akan menentukan munculnya data itu adalah
Bali, Sasak yang ada di Jasitapen itu, di tempat di wilayah komunitas Majemuk itu ya. Jadi intinya bahwa konteks data yang lingual dan non lingual itu, yang tadi kalau yang lingual ada semua hal di luar data, itu konteksnya, konteks yang lingual. Sedangkan yang lingual adalah tempat pengumpulan data dilaksanakan. Jadi semua konteks yang non lingual yang tidak menjelaskan, yang tidak berada bersama objek penelitian, berada pada data kan, kemudian tidak berhubungan dengan munculnya data itu. Karena saya wawancarai di rumah atau di jalan, orang itu pasti akan muncul data seperti itu kan. Sedangkan yang penting itu adalah bahwa dia adalah penutur bahasa Sasak di Jasitapen, itu yang penting. Karena akan menjelaskan nanti Sasak yang di Jasitapen ini berbeda dengan Sasak yang ada di Gumitri kan gitu. Itu. Nah, kalau kita sudah memahami data, kemudian objek penelitian, konteks objek penelitian, kemudian konteks data, maka hal lain yang perlu kita pahami juga berhubungan dengan data ini apa disebut dengan korpus dan mentes ya. Pak Sudaryanto mengusulkan istilah mentes ya. Korpus digunakan untuk menyebut gagasan, yaitu tuturan yang telah terekam atau tercatat dan tersediakan sebagai bahan penelitian. Ini oleh Haris ya, Selik Haris. Jadi semua gagasan, maaf, dirujuk pada gagasan, semua tuturan yang telah terekam atau tercatat dan tersediakan sebagai bahan penelitian. Jadi kalau tadi ada teks-teks yang bahasa Indonesia yang tadi cerita ulang dan lain sebagainya, itu korpusnya ya. Kalau kita menggunakan konsep Zelik dari sini ya. Nah, Sudaryanto menyebutnya sebagai sampel. Jadi ada banyak jenis teks yang ditulis dalam bahasa Indonesia yang mengandung awalan objek penelitian menasah. Saya hanya memilih cerita ulang. Cerita ulang itu pun tentang Lebeh Malang misalnya. Nah, itu kan sampel dari sekian populasi yang ada. Itu benar juga konsep yang dikatakan oleh Pak Sudaryanto. Sehingga muncul the corpus of data, kemudian ada the corpus of material ya. Nah, kemudian Kerida Laksana di dalam Kamus Linguistik menyebutkan bahwa korpus itu adalah kumpulan ujaran yang tertulis atau lisan yang dipergunakan untuk menyokong atau menguji hipotesis tentang struktur bahasa. Jadi beliau lebih lebih ke struktur bahasa, tidak bicara masalah hal-hal yang semantik, yang non linguistik teoritis, non linguistik murni ya. Itu yang Pak Harimurti di Kamus Linguistik ya. Jadi semua tuturan yang dimasukkan beliau adalah apakah itu tertulis atau lisan yang sudah dikumpulkan, itu disebut dengan korpus ya. Untuk apa kita memahami korpus ini kan gitu. Nah, salah satu teknik ya, sebelum kita bicara lebih jauh tentang korpus ini ya. Salah satu teknik dalam pengumpulan data, baik pada penerapan metode cakap, simak, atau metode introspeksi, adalah teknik catat. Jadi Pak Sudaryanto untuk metode simak dan cakapnya, beliau menyebutkan ada teknik lanjutan, salah satunya catat selain dari rekam dan sebagainya itu. Kemudian saya memilah metode penyediaan data pengumpulan data di atas 3, yaitu metode introspeksi. Kalau Pak Sudaryanto masukkan dalam analisis, saya justru ini masuk ke dalam metode pengumpulan data karena akan memanfaatkan potensi bahasa, intuisi bahasa si peneliti yang kebetulan meneliti bahasa yang dikenalnya atau bahasa dia sendiri ya. Jadi kita sering disarankan ketika menerapkan metode cakap, metode simak atau metode refleksi, berkupas salah satu tekniknya teknik catat. Berarti kita akan mencatat. Kalau kita akan mencatat berarti ada apa yang kita sebut dengan kartu data. Nah,
kartu data biasanya ada potongan-potongan yang tulis rapi-rapi, kumpulan data kan, katakan seperti ini tadi. Maaf, saya akan perlihatkan ke sini tadi. Nah, ini kan, lalu kita buat apa namanya, catatan, kartu data. Kartu data akan memuat ini, yang gini-gini nih, tentang data ini. Muatan tentang data ini ya, sebenarnya bukan data secara utuh yang terekam di dalam kartu data kita. Ya. Jadi yang tercatat pada kartu data itu bukan data ya. Hanya wujud fisik data yang ada di situ. Tapi unsur yang ada di data, misalnya tadi kelompok sosial muda tua, kemudian apalagi tadi di Gumitri, kemudian di Casitapen misalnya gitu, kita rekam di situ. Nah, kalau kita mau membuat kartu data, mestinya jangan terlalu kecil seperti itu, sehingga setiap data itu harus diuraikan. Nanti disebut dengan unsur batinnya, unsur jiwa dari data. Jadi apa yang kita catat itu kan bentuk visual, formatif, berupa kata-kata kan, berupa satuan-satuan bahasa, kata, bisa bunyi, bisa kata, bisa kelompok kata dan seterusnya. Itu yang kita catat. Jadi hanya berupa bentuk fisik dari data itu, tetapi unsur jiwanya tidak terekam ya. Itu sebabnya catatan pada kartu data itu tidak sama dengan data itu sendiri ya. Dia hanya aspek lahiriah saja yang oleh Samari disebut dengan the body of data ya. Jadi dia hanya bagian fisiknya data. Sedangkan unsur yang berupa konteks, situasi sebagainya itu disebut dengan unsur mentesnya ya. Jadi ada dua unsur yang harus dicatat di data. Kalau kita mau membuat kartu data, jangan hanya bentuk fisiknya saja ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah keempat komponen semua hal-hal yang berhubungan dengan data, ada objek penelitian, konteks penelitian, konteks data itu sendiri, kemudian ada korpus, ada mentes, maka selanjutnya kita sudah memahami apa itu data yang akan kita gunakan untuk menjawab masalah penelitian kita. Oleh karena itu sekarang kita setelah mengetahui wujud data, kita dapat menentukan sumber data dan sekaligus metode yang akan digunakan pada tahap pengumpulan datanya. Jadi misalnya tadi ya, kita bisa tahu dari mana kita akan mengumpulkan data itu. Katakan kita akan berbicara sumber data. Sumber data itu ada beberapa istilah penting yang harus kita pahami, ada disebut dengan populasi, sampel, ada sampel penutur, ada sampel wilayah ya. Kalau kita meneliti dialek geografis, itu pasti akan terkait dengan sampel penuturnya, berapa jumlah penutur yang kita ambil sebagai sampel untuk kita wawancarai di setiap tempat itu, dan sampel wilayah, misalnya penutur Pasar Sasak ada 500 desa, masa semua desa akan kita datangi, lalu kita pilih desa-desa tertentu ya, disebut dengan sampel wilayah. Lalu nanti ada narasumber, informan atau kompahan ya, responden kita ya. Nah, itu ada persyaratan-persyaratannya, misalnya dia penutur asli, lahir dan dibesarkan di situ, nikah dengan orang yang di situ dan sebagainya, cara mobilitasnya rendah. Itu kalau kita mau meneliti tentang sejarah bahasa dan seterusnya ya. Nah, kita bisa mempersoalkan kembali misalnya di dalam penelitian kita tentang judul yang lainnya. Tapi saya kira sampai di sini dulu, mungkin nanti akan jadi bahan diskusi kita pada sesi berikutnya.